Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama meluruskan niat bahwa yang kita lakukan di hari ini diniatkan karena Allah dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, pada pertemuan hari ini Ibu akan coba membahas tentang bagian-bagian dari proposal skripsi. Ibu akan share screen-nya. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke. Mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian. Goals akhirnya kita harus menghasilkan sebuah proposal yang siap diajukan untuk seminar proposal skripsi di semester depan. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian dari proposal skripsi. Yang pertama tentu harus punya judul, terus yang berikutnya adalah latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitiannya, ada manfaat penelitian, ada landasan teoritik, atau dikenal juga dengan kajian teori, atau dikenal juga dengan kajian pustaka, terus dilanjutkan pasti ada metode penelitian, terus ada daftar pustakanya, dan ada jadwal kegiatan penelitian tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua bagian saja terkait judul dan latar belakang masalah. Oke, Bu, bagaimana cara menemukan sebuah judul? Nah, pertanyaan mungkin muncul di benak kalian seperti itu. Judul itu biasanya didapat dari mengobservasi lingkungan sekitar atau banyak membaca tentang permasalahan yang terjadi. Jadi hemat Ibu, yang kita pelajari pertama kali adalah kita belajar menyusun latar belakang masalah. Nanti ketika latar belakang masalah itu terbentuk, maka kita bisa meng-create judul dari latar belakang masalah. Oke. Baik, Ibu akan mulai dengan menjelaskan latar belakang masalah. Baru nanti ke judul ya. Oke. Latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada harapan yang ingin dicapai, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita harus menemukan sebuah solusi atau cara untuk menggapai harapan tersebut. Bila gunung itu diibaratkan sebuah harapan, maka untuk mencapai gunung tersebut tentu banyak rintangannya. Untuk mencapai puncak sebuah gunung tentu banyak rintangannya. Nah, rintangan-rintangan itulah yang disebut dengan masalah. Nah, misalkan Ibu akan contohkan dalam suatu mata pelajaran, Ibu akan contohkan di mata pelajaran matematika, misalkan harapannya dalam kurikulum 2013 yang dipakai atau digunakan dalam pengajaran matematika di sekolah dasar di seluruh Indonesia, dikatakan bahwa siswa dituntut untuk memiliki kemampuan-kemampuan matematis. Salah satu kemampuannya yaitu kemampuan koneksi matematis. Nah, sudah mulai fokus bahwa harapannya tadi berdasarkan kurikulum 2013 terfokuskan salah satunya yaitu siswa memiliki kemampuan-kemampuan matematis, kemudian disebutkan lagi salah satu dari banyak sekali kemampuan matematis yaitu kemampuan koneksi matematis. Namun di paragraf-paragraf selanjutnya diceritakan bahwa kemampuan koneksi matematis itu misalkan diharapkan bisa dikuasai oleh seluruh siswa di sekolah dasar. Namun pada kenyataannya ternyata berdasarkan berbagai hasil penelitian bahwa kemampuan koneksi matematis siswa itu masih rendah. Nah, masih rendah. Dapatnya dari mana mengatakan rendah itu? Kita bisa membaca berbagai macam literatur, membaca berbagai macam hasil penelitian terdahulu, kita juga bisa melakukan observasi di lapangan, gitu ya.
terjun langsung ke lapangan. Kenyataannya tadi Ibu katakan bahwa berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, kemampuan koneksi matematis siswa itu masih rendah. Rendahnya penyebabnya adalah dari berbagai kajian teori dikatakan bahwa misalkan guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk merekonstruksi pemikirannya sehingga siswa tidak terlatih untuk berpikir tingkat tinggi atau higher mathematical thinking. Salah satunya siswa tidak menguasai kemampuan koneksi matematis, di mana guru-guru jarang sekali memberikan kepada siswa soal-soal soal-soal berkaitan tentang topik matematika dengan bidang studi lain, misalkan. Terus jarang sekali memberikan soal-soal yang terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, konsep matematika yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam sehari-hari. Bahkan guru jarang sekali memberikan soal-soal matematika yang mengaitkan antar satu topik matematika dengan matematika lainnya. Guru juga seringnya mengajar dengan cara langsung saja tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami apa yang dipelajari olehnya. Guru sering sekali tidak sadar kalau siswa itu berada pada tahapan operasional konkret, tahap berpikirnya, jadi memerlukan model atau pendekatan pembelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan siswa itu sendiri, sehingga siswa bisa merasakan kebermanfaatan dari pembelajaran yang dia lakukan. Berdasarkan kenyataan itu, maka perlu dicarikan sebuah solusi. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan salah satu model atau pendekatan pembelajaran yang mampu, yang memberikan peluang kepada siswa untuk merekonstruksi pemikirannya, memahami pemikirannya terhadap materi pembelajaran matematika yang sifatnya abstrak itu menjadi nyata di dirinya. Nah, misal nih, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu pendekatan konkret vektorial abstrak. Nah, itu mulai masuk ke solusi. Harapan kenyataannya solusi. Kenapa memilih CPA? Nah, itu dibutuhkan beberapa kajian teoritik yang ditambahkan dan beberapa hasil penelitian yang relevan yang mengatakan bahwa misalkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa pendekatan CPA dapat meningkatkan berbagai macam kemampuan koneksi matematis siswa di sekolah dasar, kemampuan komunikasi matematis siswa di sekolah dasar, dan sebagainya. Ada juga kajian teoritik yang mengatakan bahwa langkah-langkah dari pendekatan CPA itu mampu melatih siswa untuk memahami matematika yang abstrak menjadi tidak abstrak, sehingga lebih mudah dimengerti oleh siswa. Karena tahapan pelaksanaan pembelajarannya yang sifatnya dimulai dari sesuatu yang konkret, kemudian ke pictorial, kemudian ke abstrak. Gitu. Oke. Jadi latar belakang masalah bisa diurai dari harapan yang berasal dari tujuan kurikulum yang digunakan pada setiap mata pelajaran, bisa mata pelajaran IPA, bisa mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa mata pelajaran IPS, bisa mata pelajaran matematika, gitu ya. Kenyataannya bisa dilihat berdasarkan 3 kajian atau 3 landasan. Landasan teoritis bisa dilihat dari hasil berbagai macam kajian literatur, landasan empiriknya bisa dilihat dalam berbagai hasil penelitian yang relevan, dan landasan filosofisnya bisa dilihat dari berbagai teori pembelajaran yang ada, gitu ya. Solusinya yang bisa ditawarkan adalah salah satunya itu alternatif penggunaan pendekatan atau model pembelajaran tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tadi Ibu sudah urai, harapannya dikerucutkan oleh Ibu, dikerucutkan ke bahwa siswa tidak menguasai kemampuan koneksi matematis, kemampuan koneksi matematisnya itu rendah, kenyataan
harapannya itu harusnya dikuasai oleh siswa, solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan CPA. Maka berdasarkan latar belakang itu, Ibu memutuskan untuk membuat judul skripsinya yaitu pengaruh pendekatan CPA untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa di sekolah dasar. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk tugas minggu ini, Ibu tugaskan Anda membuat latar belakang masalah, cari dimulai dari harapannya apa berdasarkan tujuan kurikulum di mata pelajaran tertentu, kenyataan di lapangannya bagaimana, bisa berdasarkan hasil observasi di lapangan tadi ya, bisa berdasarkan kajian teoritik, bisa berdasarkan hasil penelitian yang relevan, kemudian solusinya apa? Solusinya dengan menerapkan pendekatan atau model tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Oke, kemudian di-create-lah judulnya apa. Jadi minggu depan tagihan Ibu adalah Anda sudah punya judul dan juga sudah tersusun latar belakang masalah terkait proposal skripsi yang Anda ingin buat sebagai persiapan Anda menuju ke seminar proposal skripsi di semester depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.